illallah Allahu akbar wonten niku ndongaaken Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin ngoten terus. Itu terus sampai ila yaumil qiyamah. Lah niku. Lah niku asale ngoten. Makane kula panjenengan ada pelajaran dari ayat itu kalau kita itu membicarakan sesuatu yang tidak pantas tentang saudara kita muslim yang lain, maka kafarohnya adalah meminta ampunan, memohon maaf, juga memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang kita bicarakan tadi. Ngoten. Lah, malaikat yang nyunggi arsy itu dawuhnya Imam As-Sawi, beliau adalah a'lal malaikah martabatan. Itu malaikat yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hamalatul arsy niku jumlahnya 4. Jumlahnya 4, Pak. 4, sekarang ini 4. Sing nyunggi arsy itu 4. Nanti pada hari kiamat kali Gusti Allah ditambahi menjadi 8. Kenapa kok tambah 8? Sebab arsy-nya Allah bertambah haibahnya karena keagungan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Terus niku tafsirnya lebih jelasnya, lebih rincinya panjenengan baca sendiri di tafsir As-Sawi juz 11 surat Yunus. Surat Yunus. Malaikat hamalatul arsy sekarang jumlahnya 4, nanti pada hari kiamat jumlahnya adalah 8. Loh, mantan niku malaikat hamalatul arsy niku seperti apa? Masya Allah. Sebelum kita tahu fisiknya, maka kula jenengan kudu ngerti arsy-nya Allah dulu. Dan kita yakin bahwa arsy-nya Allah itu agung. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah aja luas. Niki arsy-nya Allah lebih agung lagi. Sebab Allah Subhanahu wa taala dawuh wa huwa rabbul arsyil azim. Al-azim itu sifatnya arsy. Sifat dari arsy. Arsy itu disifati oleh Allah al-azim, agung. Padahal al-azim itu juga sifatnya Allah. Bukan kok kemudian arsy itu menandingi keagungan Allah, mboten. Arsy itu juga makhluknya Allah, ciptaannya Allah, tapi memang bentuknya sangat luar biasa agung. Sangat luar biasa agung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sangat agung. Arsy-nya Allah itu niki kalau betul kitab niki ben jelas. Wonten datang kitab Sirajut Thalibin, syarah dari kitab Minhajul Abidin. Halaman 269 sampai 270 juz 2. Ini bab khauf nih. Niki asline nyeritakne wonten waline Gusti Allah sing karomahnya itu dia mripate lek nyawang teng langit dia langsung bisa melihat arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali itu? Namanya Bal'am bin Ba'ura. Nanti mireng. Pernah mendengar namanya? Wonten. Bal'am bin Ba'ura. Bal'am namanya putranya Ba'ura. Itu bahasa Ibrani. Memang beliau bukan umatnya Rasulullah. Ini beliau umatnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi zamannya Nabi Musa wis ana wali agung. Wali agung niki wong karomahe ndangak ngeten langsung buka hijab langit sampai melihat arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ora tembus tembok, tembus langit niki pandangan matanya. Dan setiap rasul-rasul Allah itu biasanya Allah menciptakan juga wali-walinya. Zamannya Nabi Sulaiman wonten walinya namanya Asim bin Barakhiyah.
Nggih, juz 19 surat An-Naml. Beliau yang memindahkan istana Ratu Balqis nggih dari Yaman itu ke Mesir. Berapa kecepatannya? Jin yang paling kuat, yang paling power namanya jin Ifrit. Waktu itu. Oh, jin Ifrit itu tua nih. Jin Ifrit itu tua nih. Zaman Nabi Sulaiman sudah hidup. Dia hanya sanggup memindahkan istana Balqis ke dalam komplek istana Nabi Sulaiman, waktunya setengah hari. Setengah hari. Sebab Nabi Sulaiman itu kalau duduk pagi melayani umatnya, melayani sinten sing konsultasi sing matur-matur, nanti menjelang zuhur, menjelang siang itu beliau kemudian sudah beranjak pergi meninggalkan singgasananya. Setengah hari. Nabi Sulaiman dawuh kurang cepat. Itu jin sing paling kuat wis sanggupe sak moten niku. Nabi Sulaiman tanya, ana sing luwih cepat? Wonten. Asim bin Barkhia ngacung kula. Sapira cepetmu? Sak kedipan mata. Wah, niku kan mboten rasa diakal niku. Nggih, ana wong manungsa niki. Ada orang manusia bisa memindahkan istana yang begitu besar. Istana yang begitu dahsyat besarnya, indahnya saisi-isine dijebol. Oh, dipindahno dateng istananya Nabi Sulaiman sak kedipan mata. Oh, itu tidak pakai tenaga fisik itu. Itu tenaga donga. Donga. Makanya donga niku luar biasa. Ad-du'a silahul mukmin. Donga niku pedange wong mukmin. Jenengan lek dongane sing kuatah, sing khusyuk, lah niku perlu ditamoni niku. niku perlu ditamoni niku. Satu ustaz sing dongane kata-kata niku. Dungane kathah. Niku kathah munajate teng Gusti. Asim bin Bakhia niku niku sami karomahe sampai ngoten niku sebab beliau oleh Allah diberi ilham, diberi tahu Ismul A'zam. Napa Ismul A'zam? Lek ndonga dengan Ismul A'zam itu langsung terkabul. Wah, ya insyaallah niku. Lah niki nggih sami. Niki Bal'am bin Ba'ura niki nggih gadah napa semerep Ismul A'zam. Diparingi Gusti Allah semerep Ismul A'zam. Jadi ketika beliau berdoa kepada Allah, menengadahkan ke langit, mata melihat ke langit, langsung kelihatan arsy. Dan beliau bercerita arsy niku ya napa lah niki bocorane teng mriki. Arsy-nya Allah itu adalah, niki juga disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Targhibnya juz 7. Arsy-nya Allah itu jismun azimun nuraniyun alawiyun. Materi yang sangat agung, besar sekali. Yang terbuat dari cahaya. Cahaya. Yang sangat tinggi. Wis gede dukur. Wa huwa qubbatun dzatu qawaimah yahmiluhul an arba'atun wa fil akhirati samaniyatun. Bentuknya niku kubah. Makanya kubah masjid niku bentuke ora kotak. Kubah masjid bentuke napa, Bu? Bunder. Niku sebab biyen wis konsultasi datang ulama. Wis konsultasi datang ulama, kubah masjid itu bentuke bunder madakno kalih bentuke arsy. Kubah ngeten zatu qawaimah sing duweni cagak. Cagak nggih, ngoten niku. Bulat ngeten punya cagak. Cagake pinten? Cagaknya itu jumlahnya 360. Salah sumiatin wasittina. 360 cagak atau tiang wis. Kubah ning cagake mboten 4 mboten 6 kok masjid jenengan, tapi cagake 360 cagak. Jarak antara satu cagaknya arsy dengan cagak yang lain, jarake
jaraknya atau luasnya itu seluas dunia sab'ina alfi marratan, seluas 70.000 kali luas dunia. Jenengan tak jak ngaji bengi niki ben rada munggah ngoten pikirane. Ora urusan dunya wae. Saiki munggah nang langit pikirane. Nggih? Nggih? Nggih. Arsy-nya Allah kubah bentuknya, cagake 360. Jarak antara satu tiang dengan tiang itu luasnya pinten? 70.000 kali luas dunia. Nah, 70.000 kali luas dunia. Lah mengke luasnya dunia sak pinten mengke? Wis tak sebut saiki ben nyambung wis ngomong ora nyambung meneh. Luasnya dunia itu pernah, dan ini disebutkan di dalam kitab Syekh Nawawi tadi, kitab napa Ummul Barohin, syarahnya Aqidatul Awam, yaitu bab tentang Isra Mi'raj. Jenengan waca nazam yaitu wa ba'da Isra'in urujun lis sama hatta ra'an nabiyyu rabbang kallama bi ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsinaf tarad. Di dalam syarahnya kitab itu. Niki ukurannya dunia nggih, mboten bahas Isra Mi'raj tapi. Ini bab Isra Mi'raj tapi mboten bahas Isra Mi'raj tapi ndelok bahasan jarak dunya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat sunnah yang dimakmumi oleh para malaikat dan seluruh nabi dan rasul mulai zaman miladun Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua nabi dan rasul kali Gusti Allah dirawahkan datang Masjidil Aqsa, termasuk para malaikat, termasuk wali-wali Allah minal jinni wal insi, sebab syarahe ngoten minal jinni wal insi, mboten mek nabi-nabi rasul tok, termasuk wali-wali Allah dari golongan jin dan manusia hadir derek dados makmumi Kanjeng Nabi. Setelah selesai itu kemudian Kanjeng Nabi urujun lis sama, munggah datang langit, makanya disebut Mi'raj, urujun lis sama, munggah datang langit, sing dampingi malaikat Jibril, malaikat Mikail. Lah munggahe pakai apa? Pakai tangga yang disebut Mi'raj. Nah ini Mi'raj itu nama tangga, undak-undakan, ondo, mana ondo, pakai undak-undakan. Tapi undak-undakan ini ajaib, ajaib. Ya napa mboten ajaib? Sebab dijelaskan di dalam syarah kitab itu oleh Syekh Nawawi, dijelaskan undakan-undakan ini jumlahnya mek 10. Kanjeng Nabi munggah ke langit itu undak-undakan itu 10. Satu tangga terbuat dari emas, kemudian dari fiddah, zahab fiddah. Kemudian sebelah kanan ya gampangannya gocelane ya, pegangannya itu dari zamrud, satunya lagi dari merah delima, dilapisi oleh permata-permata dari surga Firdaus. Dari surga Firdaus. Niki undak-undakan ini. Niki disebut Mi'raj. Wah niki jenengan mengke lek kesane eling baca kitabnya itu, syarahnya. Lah Kanjeng Nabi munggah ke langit meniti Mi'raj itu. Lah Mi'raj itu zahir ini. Karena ini termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ini ciptaan Allah. Semua arwah-arwah orang yang beriman bisa melihat Mi'raj ini. Arwah lho nggih. Arwah niku dudu kula jenengan iki jek campur jasad kali arwah niki. Arwah iki wis budal-budal kabeh niku. Semua arwah-arwah orang mukmin bisa melihat Mi'raj ini. Kenapa? Karena mereka akan menuju sowan datang Gusti Allah melalui Mi'raj ini. Niki khusus tiang mukmin nih. Dan di sisi kanan kirinya dijaga oleh malaikat ta'ziman liduyufillah. Dijaga oleh malaikat sebagai penghormatan kepada tamu-tamu Allah. Siapa tamu-tamu Allah? Yaitu hamba-hambanya yang beriman. Masya Allah.
Mugi-mugi kula panjenengan ngliwati niki, ngliwati Mi'raj amin ya rabbal alamin. Lah khusus Kanjeng Nabi, ini min khosaisin Nabi, khusus Kanjeng Nabi melewati Mi'raj ini bukan hanya rohnya saja, tapi dengan jasad beliau yang mulia. Sak baju-bajunya, bahkan sak naal-naale, sak sandale, Masya Allah. Makanya wonten naal Rasulullah itu, cap-cap niki nggih, kopluk niki wonten naal Rasulullah. Sebab sandale Kanjeng Nabi niku mulia. Tekan ngajengi Gusti Allah. Munggah teng langit. Sandale Kanjeng Nabi nginjak langit 1, nginjak langit 2, Masya Allah, mulia sekali. Masya Allah. Makanya bab ngeten iki pokoknya alumni Jarangan yakin lah. Derek habaib, derek kiai. Wis ora usah ragu, wis ora usah gatekne omongane wong sing ora genah ngoten kae. Yes, omongan sing ora genah yang meragukan tentang na'a Rasulullah niku kalam bi ghairi ilmin. Kalam bi ghairi ilmin. Omongan ora ana dasare. Na'a Rasulullah itu mulia. Wong Nabi Musa alaihi salam ajeng sowan dateng Gusti Allah. Wis ku ora munggah langit, mek teng bumi mawon, di Bukit Tur Sina, surat Toha. Nabi Musa ajeng menerima wahyu Allah pertama kali di Bukit Tur Sina. Itu Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Itu niku mawon Nabi Musa didhawuhi Gusti Allah, "Ikhla' na'laik. Innaka bil wadil muqaddas tuwa." Cepot sandale. Saman cepot sandale. Kamu itu ada di bumi yang disucikan sebab ajeng mendapatkan napa? Wahyu yang pertama. Nabi Musa mawon dikatakan nyepot sandale. Lah Kanjeng Nabi niku asale ajeng nyepot sandale. Tapi kali Gusti Allah didhawuhi mboten usah. Ngoten, mboten usah. Kenapa? Ta'ziman wa takriman li syarafihi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah dadi mulya. Dadi mulya. Napa mawon wis. Dan itu sangat dipahami oleh para sahabat. Sangat dipahami oleh para sahabat. Sandalnya Rasulullah. Bahkan yang terkenal dengan napa? Pedang Allah. Sinten? Sahabat sing terkenal dengan pedang Allah. Sinten sapa? Khalid bin Walid. Niku lek perang di topi perangnya niku anten beto rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya kenapa kok begitu? Tabarrukan kepada Rasulullah. Tabarruk dengan beliau. Nggowo niku rambutnya Kanjeng Nabi. Wah ya insyaallah perang menang terus. Ora tahu kalah. Insyaallah. Niki semuanya. Wis niku kula mboten bahas niku. Lah kemudian kembali ke Mi'raj. Lah jarak Mi'raj niki antara satu undak-undakan dengan undakan-undakan berikutnya yang jumlahnya hanya 10 tangga niku khamsimi'ati sanatin. Jarak satu undak-undakan dengan undakan-undakan berikutnya niku jaraknya seperti bumi ke langit, itu jarak perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Jarak bumi teng langit niku 500 tahun. Makanya ora ana wong iso critane menungso bahkan jin ora ana isone mboten wonten critane iso nembus langit. Mboten saged. Nah, nggih, mboten saged. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ora iso. Masa sakniki teng Amerika wonten NASA. Napa lembaga antariksa Amerika Serikat. Membuat pesawat menuju ke angkasa. Ora iso tutuk. Bulan ya wis iso bulan. Neil Armstrong manusia pertama sampai ke bulan sudah. Saiki munggah meneh neliti namanya planet Mars. Jadi Mars di kono rodok cocok dienggo menungso, rodok cocok tapi ya jadi mriko wonten air, jadi rodok ora ana udara, sapa iso ambekan ten mriko. Ha niku mawon mboten saged, apa jine mboten saged.
Lah sebab jarak antara langit saat bumi teng langit iki mawon mek sak undak-undakane Mi'raj wau 500 tahun. Wis nggih, wis niku dadi 500 tahun. Undakan kedua 500 tahun. Oh, Kanjeng Nabi sampai langit 1, langit 2 sampai langit 7 niku munggah melih. Munggah melih mengke teng kursi Allah terus kursi niku wasi'a kursi samawati wal ard. Coba bayangne kursi ngeten lho nggih, wis do ngaji kabeh lho iki. Iki wis ngaji tauhid kabeh. Lah kalau nyebut ngoten jangan salah paham. Ada kursinya Allah, ada arsy-nya Allah. Nah wis. Niku jarak antara satu tiang dengan tiang yang lain itu pinten? Pinten? 70.000 kali luasnya dunia. Yes. Ya wis ora iso jenengan mikir wis ora iso. Tapi ini kitab iki diwaca. Kesane asal barokah dari Syekh Ihsan Jambes. Ini kan iki kitabnya Imam Ghazali, namanya kitab napa Minhajul Abidin, disyarah oleh seorang ulama kiai alim. Ini zaman Belanda nih. Dia hidup pada zaman Belanda. Namanya Syekh Ihsan Jambes. Syekh Ihsan Jambes niku asli santri Jawa, tidak pernah ngaji di luar negeri, tapi alimnya diakui dunia. Ngarang kitab niki. Alhamdulillah singen mbah kula kakek saya almarhum Maufullah Mbah Kiai Sodri Solo, kakek saya itu muridnya beliau. Ngaji Ihya khatam 2 kali. Sebab saya lihat kitabnya. Saya ada peninggalannya. Ngaji khatam kitab Ihya 2 kali, 4 jilid ya Ihya itu. 2 kali itu beliau juga 2 kitabnya. Jadi ngaji pertama khatam. Kemudian berikutnya menurut ceritanya Mbah Putri saya itu setelah menikah manten anyar begitu pamit mau ngaji lagi. Dari Solo ke Kediri, ke Jambes, ngaji kitab Ihya lagi. Jadi kitabnya khatam 2 kali. Saya lihat kitabnya itu ada ibtidak tanggal ini tahun ini, ikhtitam ada tanggalnya. Saya buka satu-satu, ya Allah, orang sing godang maknane, Masya Allah. Wong biyen ngoten niku. Maknanya itu enggak ada yang ketinggalan. Maknanya penuh. Bahkan ada taklikot-taklikotnya di pinggir-pinggirnya itu. 2 kitab itu. Ya Allah, itu begitu gigihnya para ulama ngaji zaman biyen. Masya Allah, ini kesane. Makanya kalau bahas betul kitab niki, saya memegang kitab ini tabarukan. Semoga kita semua dapat keberkahan dari Syekh Ihsan Jambes. Amin ya rabbal alamin. Terus wa baina kulli qaimatin wa qaimatin sittuna alfi sokhrah. Nah niki. Jarak antara qaimah tadi itu, cagak itu ada 60.000 sokhrah. Jarak antara satu tiang dengan tiang berikutnya niki ada 60.000 sokhrah, 60.000 sokhrah terus sampai 360 tiang. Ini kok jarak antara satu tiang dengan tiang yang lainnya isinya ada 60.000 sokhrah. Lek luasnya 70.000 kali luas dunia. Nggih, dunia mboten bumi. Bumi niki cilik. Betul Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ardullahi wasi'ah. Bumine Allah iku jembar kangge wong sing atine sumpek, nggih, kangge wong sing merasa terkucilkan di dunia, kangge wong sing merasa tidak berdaya melawan kezaliman. Dawe Gusti Allah metuwa hijrah. Bumi Gusti Allah niku jembar. Nah niku. Tapi aslinya bumi niki kecil. Lah, di antara satu tiang dengan tiang lainnya ada 60.000 sokhrah. Lah, sokhrah niku napa? Kula lihat teng kamus Al-Munawwir itu sokhrah niku artine lempengan batu. Lempengan batu kalau niku sokhrah maknane watu donya, watu dunia, watu bumi. Tapi berhubung ini urusan benda langit, niku kula maknani sokhrah itu lempengan alam semesta. Lempengan alam semesta. Jadi setiap cagak wonten 60.000 sokhrah. Lah setiap sokhrah itu istrinya wa kullu sokhratin sittuna alfi alamin. Fi kulli sokhratin sittuna alfi alamin. Setiap satu sokhrah, satu lempengan alam semesta itu isinya saalam. Saalam.
Wa kullu alamin kasaqalaini minal jinni wal ins. Setiap satu alam iku koyok alam isine jin dan menungso. Ya Allah. Makanya kula jak jenengan munggah teng langit pikirane. Nggih. Kula mantun maca niki kula yakin seyakin-yakinnya Gusti Allah niku mboten damel alam sakolain niku mek situ. Wonten alam sakolain yang lain. Nyatane niki wonten. Alamnya kula menjenengan termasuk alamnya jin niku napa? Itulah yang di dalam ilmu pengetahuan, di dalam ilmu astronomi disebut tata surya. Tata surya niku pimpinane matahari. Matahari itu menjadi pusat, kemudian diikuti oleh planet-planet, Saturnus, Uranus, Neptunus, bumi terus sampai Pluto yang paling adoh. Niku kabeh ngubengi matahari. Wa kullun fi falaki yasbahun. Anehnya mereka mengelilingi matahari itu tertib. Lah setiap planet iki jek duwe anak buah. Bumi duwe bulan. Bulan iki melok bumi, ngiteri bumi, juga mengikuti bumi untuk mengelilingi matahari. Niku alam sakolain namine. Alame jin menungso niku. Lah ternyata alame Gusti Allah, alam yang diciptakan Allah niku ternyata niku wow, setiap satu cagak wonten 60.000 sokhroh. Setiap sokhroh isine alam kaya alame jin menungso. Berarti niku 60.000 dikali 360. Pinten sampan hitung dhewe. Masya Allah. Lah, niku berarti ageng nggih, besar sekali itu. Dan itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat agung. Lah agungnya arsy niku ternyata Allah menciptakan makhluk yang nyunggi, sing gawa, yaitu disebut malaikatul hamalatul arsy, malaikat sing gawa arsy. Lah, malaikat sing gawa arsy itu dikelilingi oleh malaikat yang mengelilingi arsy. Wonten malaikat sing tawaf ngelilingi arsy niku. Namanya malaikat karubiyin. Malaikat karubiyun. Malaikat karubiyun itu jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seandainya jumlah manusia yang hidup mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir ditambah jumlah jin yang hidup mulai zaman Nabi Adam sampai jin yang terakhir, ditambah jumlah semua hewan air, ditambah jumlah hewan udara burung-burung, ditambah jumlah hewan darat, dijumlah semuanya kemudian dibandingkan dengan jumlah malaikat, itu masih banyak jumlah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lah malaikat hamalatul arsy itu seperti apa? Disebutaken tenggen mriki. Beliau itu kepalanya fauqa sama issabai. Kepalanya di atas langit sab 7. Kakinya berada di alam paling bawah. Kakinya berada di alam paling bawah. Dan semua makhluk baina'a yunaihi. Semua makhluk Allah itu berada di antara dua matanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malaikat yang hebat seperti itu, mereka selalu mendoakan ampunan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya Allah. Makanya kula panjenengan jangan pesimis. Kita sudah berada di jalan yang mulia, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meniti jalan ini sampai akhir hayat kita. Kita harus pertahankan keimanan kita. Kita harus pertahankan keislaman kita, juga kita harus pertahankan supaya zuriyah keluarga kita berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya mikir awake dhewe itu tidak akan selamat di akhirat. Mboten selamat. Ana wong kok modele no reckon you. Ana wong kok modele napa?
No reken yo wis gak ngurusi awakmu, aku ngurusi awake dhewe. Padahal duwe anak bojo, nggih duwe tangga, duwe mertua, duwe besan, duwe misanan, duwe keluarga, kok ora ngurus. Niku ora selamat. Napa kok mboten selamat? Gusti Allah jelas dawuh. Wonten surat At-Tahrim juz 28, surat terakhir juz 28. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jelas. Mlebu surga niku mboten saged dhewe-dhewe. Nak ji nak beh, enak siji penak kabeh. Mlebu surga siji, mlebu surga kabeh. Amin ya rabbal alamin. Jadi orientasi kita sebagai mukmin, orientasi kita sebagai alumni Jerangowan niku mboten kudu mboten angsal mikir awake dhewe, kudu mikir anak bojo ya apa carane bareng-bareng mlebu swargane Gusti Allah. Jalan sing paling penak serahne kiai. Penak. Pondokne kiai beres. Nah, yo kok jenengan didik dhewe teng omah. Lak ben dina bengkerangan ae. Teng omah niku abot HP, TV. Nggih napa nggih? Nggih. Serahkan kiai, pasrahkan kiai pun sami'na wa ta'na kepada kiai, manut dateng aturane kiai beres. Nggih golekne bojo cek ora kliru, golekne sing padha-padha alumni, sing padha-padha tiyang saleh. Cek ora ruwet hubungan antar keluarga, golek besan sing saleh. Ngoten. Masyaallah. Alhamdulillah. Nah nggih, berarti mboten angsal, mboten saged mlebu swarga dhewe niku mboten saged. Pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas istri kita, atas anak kita. Dan anak istri kita itu bukan beban. Itu justru keagungan Allah. Lho dong, iki jok kliru nggih. Keluarga, lebih-lebih istri itu bukan beban, Pak. Sanes beban. Itu anugerah Allah. Niki kula highlight, kula perbesar nih. Sebab napa? Banyak di antara kita yang mengalami masalah rumah tangga. Perkara ini salah memahami hal ini. Salah memahami dawuh Gusti Allah. Gusti Allah dawuh wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda napa? Kekuasaan Allah. Wa min ayatihi nggih. Allah menciptakan pasangan hidup untukmu yaitu istri atau suami dari jenis kamu. Berarti istri atau suami kita itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus nggih? Sanes beban nggih? Nggih. Istri itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Agung niku. Mangkane gak oleh digepuki. Mboten angsal disentaki. Nggih, fikih mawon halus kok lek ngatur. Fikih niku halus kalau ngatur percekcokan. Lek suami istri cekcok, istrine rada bengkel, rada angel diatur. Nggih dinasehati. Dinasehati sing sae. Napa kok sing sawe ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Mboten wonten critane tenggen akhlaqul lil banin, nasihat nang wong kudu nesu, kudu muring-muring, mboten wonten. Dakwah niku bil hikmati wal mau'izatil hasanah, kudu sing hasanah. Dinasehati sing sae. Mengke lek tesih dereng manut dikandani sing apik, dikengkon salat kok angel. Nggih. Jalan berikutnya napa? Dinengne aja disapa. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Sebab haram 3 hari. Dinengne atau yes pokoknya dinengne lah. Ora dicampuri sik. Siapa tahu hatinya kemudian sadar. Lah kok dikandani tambah nemen nih? Dinengne tambah mingkem wonge.
dinengi tambah mingkem. Wah, tahap ketiga dipukul. Tapi napa syaratnya? Coba jenengan maos. Lek maca niku aja sepotong-potong nek maca takbir kitab. Fayudrabu. Dipukul. Fatudrabu dipukul. Ana terusane ghaira mubarrihin. Pukulan sing tidak boleh melukai. Pukulan sing tidak boleh meninggalkan bekas luka. Cara njiwit ora oleh gosong. Ora oleh memar. Ngopo meneh dihantemi. Opo anake wong dihantemi. Menungso model apa ngene iki. Nggih, mboten angsal. Mboten angsal. Nggih. Pun mukul carane wonten. Pertama dipukul dulu pakai hidung ya. Ya, dipukul pakai hidung. Ya. Nggih ngoten ya. Teman-teman dipukul tapi nggawe mubarih. Tapi lek encene jek pancet maka kemudian ada jalan berikutnya. Wis mriki berarti mulai rodok nusyus ngeten iki. Lek nusyus berarti perlu orang tengah, orang ketiga untuk mendamaikan. Masalahnya apa sih masalahnya? Dibicarakan baik-baik. Ngoten lho, dibicarakan baik-baik. Nah, niku nanti kalau sudah bisa kembali alhamdulillah. Tapi kok misalnya tidak bisa kembali, cek pancet, tapi akhirnya njaluk pisah. Fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Lho, bi ihsan lho pahami. Pondoke Al Ihsan Jerangowan tapi nang bojone kok kasar. Sopo? Iku ora tau sowan berarti iku. Nggih. Dadi dateng bojo niku wong akad nikah dengan ihsan. Maka seandainya ditakdirkan Allah berpisah juga dengan cara ihsan. Ihsan itu sing bagus. Menggunakan akhlakul karimah yang tidak menimbulkan permusuhan dan perseteruan di antara dua keluarga. Niku ihsan. Lho ngoten niku masyaallah. Alhamdulillah pun sekedhik pengaosan dalu niki mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi ilmu ingkang barokah, ingkang manfaat bejo donya akhirat. Diparingi rizki yang lancar dan barokah, diparingi rizki ingkang kathah lan barokah, diparingi keluarga keturunan ingkang soleh dan solihah, diparingi istri pasangan hidup yang soleh dan solihah, dan diparingi keselamatan dunia dan akhirat, panjang umur barokah, amin ya rabbal alamin, bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa أولادنا وأهلنا وآباءنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين
وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة ونسألك العفو والعافية والصحة والسلامة من كورونا والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وأصحابه ذوي السيادة وسيدنا بالعباس الخضر بل يبن ملكان ذي الاستقامة وبجاه سيدنا الغوث العظيم الشيخ عبد القادر الجيلاني ذي الكرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا مباركا طيبا اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا وإخوتنا وأخواتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة والجماعة وأهل العبادة وأهل التقوى وأهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم أهل الشر الضير المعصية الضلالة البدعة الكفرة ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا وإياهم من الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب